dalam keselamatan kita. Kita ini kan bertubuh, ya toh? Ada yang tidak bertubuh, ada yang cuma roh di sini mungkin enggak kelihatan ya. Tapi semua punya tubuh toh. Kalau tidak percaya cubit samping kanan kirinya, ada daging enggak itu, coba dilihat itu. Kalau Anda yang di Zoom mungkin perlu cubit pipinya. Ada dagingnya? Ada tubuhnya? Betul? Banyak tidak lemaknya? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita itu sekarang hidup di zaman yang agak mengerikan. Adik saya itu kemarin sharing dengan saya, adik perempuan itu ya, Koko saya ini mulai takut punya anak lagi. Karena kita hidup di tengah zaman yang makin gila. Sing lanang iso dadi wedok, wedok iso dadi lanang. Kita hidup di zaman yang makin penuh dengan kekerasan. Beberapa waktu lalu saya memimpin retret untuk anak-anak SMA di Yogyakarta, SMA Katolik. Lalu yang mengerikan adalah bullying itu ya. Ada satu anak dibully, dimasukkan ke dalam kamar mandi, anak gadis ini ditelanjangi lalu divideo. Lalu diancam, kalau tidak melakukan apa yang dia mau, maka videonya akan disebar. Dan anak itu trauma sampai berkali-kali mencoba bunuh diri. Jadi saya curiganya ketika retret kok tangannya penuh dengan bekas luka itu loh, besetan-besetan itu loh. Tak pisahkan, lalu sama suster kita tanya, ada apa? Ya itu yang terjadi, mengerikan. Contoh yang lain adalah yang sekarang ini di tengah anak muda, itu sekarang Anda perhatikan tidak, anak-anak muda makin menolak iman. Ya syukur-syukur kalau anak Anda itu masih ke gereja, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi banyak-banyak sekarang anak muda ini mulai kritis. Dia baca Alkitab, buka kitab Kejadian, loh Romo, kok tumbuhan diciptakan duluan baru matahari. Padahal tumbuhan itu berfotosintesis. Perlu matahari untuk fotosintesis. Jadi tumbuhan itu makan apa selama 2 hari? Pinter-pinter anak-anak zaman sekarang. Dan yang paling mengerikan ya, sekarang ini kalau tidak terutama yang kalau settingnya dunia urban, dunia kota besar, Jakarta, Surabaya, itu kalau tidak kalau tidak nge-seks bebas selama pacaran udah dianggap nggak keren. Jadi jangan Anda pikir anak-anak kita tumbuh dalam dunia di zaman ketika kita tumbuh. Zamannya udah berbeda sekali. Sekarang dengan maraknya HP yang Anda Pegang sekarang ini, halo, sibuk moto atau ngitungi kancingku. Dengan maraknya HP, sekarang kejahatan seksual makin merajalela, bukan? Ya kan? Sekarang itu anak-anak bisa saling tidak pakai baju lalu video chat gitu. Aduh itu. Jangankan anak-anak, romo-romo juga ada. Karena dianggapnya ini anonim, tidak tahu dan aman seperti itu. Jadi sekarang ini kejahatan mulai merambah kemana-mana. Romo dari kemarin berpikir, apa ya yang bisa saya berikan hari ini untuk kita semua? Apa yang bisa Romo sharingkan menghadapi keprihatinan yang makin gila ini? Di Amerika lebih sinting lagi, konsep tentang tubuh itu sudah jadi bayi kalau lahir tidak boleh disebut ini laki-laki atau perempuan. Walaupun ada yang bergelantungan itu, tapi tidak boleh disebut sebagai laki-laki. Disebutnya tidak boleh he, tapi it. Gila toh. Nanti umur 17 mereka memutuskan sendiri mau jadi laki-laki apa perempuan. Loh, loh piye yo. Tahu yang nyanyi lagu Titanic itu siapa namanya? My Heart Will Go On itu siapa namanya? Si cantik itu, ya Celine Dion itu. Celine Dion itu baru buka brand baju khusus yang
Yang itu loh, yang genderless. Jadi nggak pakai gender, bajunya didesain bisa dipakai anak laki dan anak perempuan. Aduh, sedih ya. Saya tuh sampai heran loh dengan cara berpikir orang. Mau yang lebih ekstrim lagi, ada fur community namanya. Itu juga di Amerika, di Jepang mulai banyak. Jadi orang-orang yang mengidentifikasi gendernya itu sebagai hewan berbulu, seperti kucing atau seperti anjing gitu ya. Jadi mereka bahasanya ya miau-miau, makannya di mana? Makannya di itu. Makannya di tempat makan hewan, makannya ya kayak gitu, ya kayak kucing, pakai bajunya ya baju kucing. Berangkat kerja itu ya pakai kostum kucing. Kalau ditanya sama customernya, "Selamat pagi," jawabnya miau. Dunia itu sudah absurd loh itu. Dunia ini sekarang sedang memasuki masa di mana orang kehilangan makna menjadi manusia. Makna tentang tubuh, makna tentang cinta. Kebenaran objektif tentang cinta itu disangkal lewat rasa perasaan. Jadi sekarang yang menguasai bukan rasio lagi. Sekarang yang menguasai feeling. Yang penting gue suka. Yang penting gue nyaman, yang penting gue up to date dengan zaman. Yang penting gue, perasaanku, kuku. Akhirnya lama-lama kebenaran objektif itu hilang. Sampai ekstrimnya seperti itu. Orang bisa mengidentifikasi dirinya sebagai miau gitu ya. Saya bayangkan kalau ada Romo yang mengikuti aliran ini, kalau misa miau 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 gitu ya. Lalu Anda akan jawab apa? Miau miau. Saya tuh sampai berpikir gila loh zaman ini. Dan kalau kita melawan kelompok-kelompok ini, kita akan dibilang apa? By God. Kita akan dibilang apa? Kamu melanggar hak asasi manusia. Kita akan dibilang apa? Orang-orang yang picik dan terbelakang, yang datang dari zaman abad pertengahan gitu ya. Ya itu terjadi hari ini. Sehingga adik saya, Mei saya itu tanya, "Kok masih punya anak enggak yo? Dunia kok makin gila sekarang ini. Takut saya anak saya akan seperti apa." Anda apakah pernah punya ketakutan macam itu? Enggak ya? Enggak, berarti Anda sudah terlalu tua. Tapi ya, tapi izinkan Romo mencoba melihat ternyata konsep tubuh itu penting loh saudara-saudari. Romo mulai dari poin pertama ya, tadi kita sudah lihat keprihatinannya. Poin pertama, tubuh ini digunakan oleh Allah untuk menjadi saluran keselamatan. Itu harus Anda pegang baik-baik. Tubuh ini dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran apa? Keselamatan. Mau buktinya apa? Buktinya apa? Yang paling kelihatan. Mengapa tubuh dipakai menjadi saluran keselamatan? Buktinya mana? Mikir toh, belum maem ini. Apa coba? Buktinya apa? Bukan hanya ucapan, buktinya apa? Buktinya bahwa tubuh dijadikan saluran keselamatan, buktinya apa? Hah? Apa? Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus itu cuman kata-kata? Dia firman toh? Apakah cuma firman doang dia? Gitu kan ada bentuknya. Bentuknya lewat apa dia? Bentuknya hadir sebagai manusia. Punya tubuh enggak Tuhan Yesus itu? Punya gender tidak? Gendernya apa? Laki-laki, dan sungguh laki-laki, wong brewoken, six pack, kalau disalib itu kan kelihatan. Romo tuh sering, Dewi sering mikir yo, kalau saya jadi Tuhan Yesus itu salibnya harus segede apa itu loh. Mungkin baru dicambuk aku wis tewas ya. Belum sempat ke Kalvari udah mati tengah jalan kalau Romo ya. Dan mungkin baloknya itu harus khusus ya. Kalau enggak patah ya.
Tuhan Yesus kan datang menebus kita, dia Allah, firman, menjadi apa? Kapan itu terjadi? Firman yang menjelma menjadi manusia, kapan? Kapan kita rayakan itu? Hari Raya Hari Raya Kabar Sukacita. Ketika Bunda Maria mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut. Pada saat itu Roh Kudus turun atas Maria, Sang Firman menjadi manusia. Yesus sudah ada belum di rahim? Sudah. Sudah ada, Gusti Yesus sudah di rahim. Sejak awal itu makanya Bunda Maria lagi hamil muda naik gunung, jalan 360 km ke rumahnya siapa? Santa Elizabeth, lalu bertemu Santa Elizabeth yang sudah hamil agak besar. Apa kata Santa Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi. Wis pinter-pinter, Anda sudah siap untuk kerajaan Allah ini ya. Tapi jangan cepat-cepat masuk ya, dekat saja dulu, jangan cepat masuk. Itu sebabnya bayi dalam kandungan Santa Elizabeth katanya melonjak kegirangan karena Sang Sabda sudah hadir menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya gereja melawan aborsi karena hidup dimulai bukan pada saat lahir. Hidup dimulai sejak dalam rahim. Sejak dua benih itu bertemu, itulah hidup sudah lahir. Sudah ada. Itu loh. Makanya yang paling benar itu orang-orang Tenglang, orang-orang Chinese. Karena ulang tahunnya dimulai bukan pada saat lahir. Ngitungnya pasti tambah 1 tahun sebelumnya, toh, ya toh? Iya toh? Ada di sini yang paling muda usia berapa di rumah ini ya, di tempat ini usia paling muda berapa? Kalau yang paling tua saya agak susah karena banyak. Cuman yang paling muda siapa di antara kita? Usia berapa saudara? 21. Ada yang lebih muda dari usia 21 tahun ini? Ada yang lebih muda? Ceceng, apa kamu angkat tangan? Tuhan Yesus. Jadi 21 paling muda ya, Romo juga muda. Adalah. Jadi poin pertama itu harus diingat. Allah menggunakan tubuh kita ini untuk menyalurkan keselamatan. Dasarnya apa? Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dia berinkarnasi mengambil daging. Sungguh mengambil kedagingan manusia. Luar biasa loh itu. Anda pernah pikir tidak? Allah yang maha tinggi, Sang Pencipta, mau menjadi seperti ciptaan. Saya tuh cuma mikir yo, Gusti Yesus pas cileane tahu mencret atau ora yo. Gusti Yesus pas kecil itu dia pernah sakit apa enggak, demam apa enggak. Terus kalau divaksin itu nangis apa enggak waktu kecil itu ya. Kira-kira? Ya pinter, belum ada vaksin berarti Anda belum ngantuk ya. Tapi kira-kira kalau sakit, kalau lapar apa nangis apa piye ya. Tuhan Yesus, kira-kira loh, kalau dia sungguh Allah, sungguh manusia, kira-kira? Yo, membayangkannya itu ya. Anda pernah nonton film The Passion? Yang penyalipan Yesus, kan ada kisahnya ketika Yesus itu digambarkan jatuh. Ketika memanggul salib, Bunda Maria flashback ke belakang, melihat kanak-kanak Yesus lagi main itu terus jatuh. Terus Bunda Maria segera datang berlari. Ingat toh film itu? Indah sekali loh. Jadi Gusti Yesus mbiyen ya mungkin main layangan, mungkin juga ngejar ngoprak-ngoprak layangan ke rumah tetangga gitu ya. Saya membayangkan dengan kagum bahwa Allah itu lahir sebagai daging dan sebagai darah untuk menjumpai kita. Maka dari itu saudara-saudari, ingat baik-baik ini, tubuhmu berharga, tubuhmu mulia. Tubuhmu berharga, tubuhmu mulia. Ayo ulangi yuk, 1, 2, 3. Tubuhmu berharga,
tubuhmu mulia. Pegang pundak teman yang di sebelah, bilang tubuhmu berharga. Sambil dilihat. Yang di zoom pegang pipimu ya, tubuhmu. Sudah? Depan belakang, supaya poin pertama ini tidak lupa. Ayo, depan belakang, katakan, tubuhmu mulia, tubuhmu berharga. Jelas ya, karena Allah mengambil rupa manusia. Mau ke belakang lagi? Kalau ke belakang lagi kita pergi ke mula-mula penciptaan, kisah Kejadian bab 1. Apa isinya? Allah menciptakan siapa? Ya sebelum manusia tuh. Allah menciptakan benda penerang, Allah menciptakan alam, menciptakan hewan, hewan berkaki di darat, di laut, diciptakan oleh Tuhan, betul kan? Ada toh? Lalu hari keberapa hari kita diciptakan manusia pada hari si tante dengan mantap, hari keberapa? Hari ke-6 manusia diciptakan. Ketika tata ciptaan yang lain sudah dibentuk, yang paling tinggi itu Allah bersabda demikian. Mari kita jadikan manusia. Kita gambar mereka sesuai dengan gambar kita. Maka disebut juga manusia itu imago Dei. Gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Betapa kita itu, yang ciptaan lain enggak loh. Ketek, munyo, itu tidak. Genje, tahu genje? Yos koyo romo ini, genje. Genje apa genje? Bahasa genje itu bahasa Jawanya anak sapi pedet, anak babi itu genje namanya. Mirip romo perutnya. Ya toh? Loh ini orang Jawa enggak tahu dah. Oh, saya orang Sumatera tahu kok itu. Anak sapi apa? Anak sapi. Terus anak babi tadi. Genje. Anak monyet. Anak monyet. Anak monyet apa? Kowe. Oh kowe. Aduh, makanya Romo itu ya kalau di anak-anak Sumatera itu kan tidak bisa boso ya. Rata-rata karena orang tuanya dari Jawa, transmigran, lalu umat kita itu tidak mengajarkan kromo inggil kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu kalau sama Romo itu sering kali ya, korek nanti mau kowe, saya cuma Ada satu kali saya kunjungan setelah misa, kalau di sana habis misa itu makan bersama umat satu stasi itu kita makan. Kita ngobrol, ngalor ngidul, lalu kita doa bersama. Indah sekali misa di pedalaman Sumatera. Jadi satu kali lagi kunjungan itu ya, anak kecil ini lari dari dalam itu. Mak, Romo ini wis dipakani urung mak. Saya tuh sampai jawabnya mbek. Maksud dia itu Romonya udah dikasih makan apa belum gitu ya. Tapi kan nek boso Jawa ini, aduh ya ampun ya. Mak, Romo ini harus dipakani orang mak. Kembali, kita lihat tata ciptaan yang lain tidak dapat martabat gambar dan rupa Allah. Ya toh? Maka poin kedua, ini dasarnya. Poin kedua, kalau tubuhmu mulia dan berharga, karena dia jadi bahan keselamatan, pembawa selamat, maka hendaknya engkau hidup sesuai martabat Allah. Kita itu disebut sebagai putra-putri Allah, saudara, amin? Amin. Cuman kita tidak sadar. Seringkali identitas kita sebagai putra dan putri Allah itu lenyap. Kenapa lenyap? Karena kita sibuk dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan kredit yang belum dibayar, dengan pinjol yang masih mengikat. Ada begitu banyak hal di dalam diri kita yang menjadikan kita lupa bahwa kita ini putra dan putri Allah. Maka sekarang saya undang Anda untuk berdiri. Tunjuk, tegap berdiri. Ayo, hap. Nah, berdiri, sama Romo banyak olahraga ini. Berdiri lalu tunjuk. Di sekeliling Anda ini putra dan putri Allah. Tunjuk mereka, Anda putra Allah, Anda putri Allah.
Anda putra Allah, Anda putri Allah. Anda putra Allah, Anda putri Allah. Lebih keren lagi, Anda putra raja. Anda putri raja. Oh, rayakin dong. Rayakin nih Mbak Egi. Coba ke belakang, katakan Anda putra raja, putri raja. Coba 1, 2, 3, semuanya. Apa iya? Apa iya? Apa iya Anda putra raja? Yang benar. Kita tes ya. Silakan duduk. Yang sudah berkeluarga angkat tangan, yang belum berkeluarga anggaplah ini sebagai kursus persiapan perkawinan. Angkat tangan kita lihat ya. Nah, yang sudah berkeluarga angkat tangan, ya. Tinggi. Tinggi, rata-rata sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga angkat tangan. Ya, yang belum berkeluarga ini kursus persiapan perkawinan. Oke, saya tanya sekarang. Apakah Anda ketika hubungan seksual Anda pakai kontrasepsi buatan? Gak usah angkat tangan. Kalau iya mengangguk. Kalau iya mengangguk saja. Gitu. Nah, toh. Tahu kenapa gereja menentang kontrasepsi buatan? Tahu kenapa? Kenapa gereja menentang? Karena identitas kita sebagai putra dan putri raja menjadikan kita mestinya tidak seperti tata ciptaan yang lain. Maaf, tidak seperti hewan. Hewan itu kapanpun musimnya dia harus lakukan. Karena apa? Hewan tidak dikaruniai rasio. Hewan tidak dikaruniai akal budi. Hewan dikaruniai insting. Jadi kapanpun dia mareng, kapanpun dia ingin kawin, itu harus terjadi. Seperti Romo sering temui di depan pintu biara saya. Anjing-anjingku itu kalau kawin di depan biara itu loh, kadang tak tendangi mereka itu. Tak lempar sendal, ora solider kalian ini. Ngowan kawin di depan Romo, mbok tempat lain. Loh, ide dasar tentang kontrasepsi itu kan membuat Anda nyaman. Kapanpun Anda ingin, kapanpun pasangan pingin, lakukan saja karena tanpa resiko. Right? Dan itu membuat kita turun derajatnya sebagai putra dan putri Allah. Makanya gereja mati-matian mengatakan bahwa hubungan seksual suami istri itu jangan ditutup-tutupi, jangan dihalang-halangi. Itu adalah bentuk pemberian diri yang paling intim, yang paling sempurna. Bahkan hubungan suami dan istri itu, hubungan intim itu melambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Itu sebabnya mereka yang diikat dalam sakramen perkawinan dan yang melakukan hubungan seksual dengan suami dengan istrinya, itu melambangkan hubungan Kristus yang tidak terceraikan. Wah, indah sekali ini. Ngerti sampai ini? Sampai titik ini cukup mengerti ya, menangkap ya poin kedua ini ya. Makanya tubuh kita itu begitu mulia diciptakan. Kita diberi akal budi untuk mengatur. Jadi kalau Anda lagi ingin memberi cinta, bapak-bapak kalau Anda ingin memberi cinta pada istri Anda, sementara istri mungkin sedang masa subur, dan Anda bertanggung jawab pada pengaturan kelahiran, maka lebih baik memberi cintanya pada masa tidak subur. Nah, Romo masuk ke moral ini sekarang ya. Jelas ya, ini yang disebut oleh gereja namanya KB alami atau keluarga berencana alami. Menghitung kalender. Di sini ada dokter, nanti bisa teknisnya bisa dijelaskan. Tapi ide dasarnya ini, ide dasarnya setiap orang itu mulia. Maka kita harus hidup sesuai panggilan kita. Para Romo juga demikian. Kalau para Romo bagaimana? Para Romo
para suster, ada suster Susana, suster Konstan. Itu ya apa enggak pengen berhubungan badan? Pengen. Karena instingnya tetap ada. Wong sebelum ditahbisan kita itu ya sebelum masuk seminari dicek dulu. Ini normal atau tidak. Kalau Romo Joni sangat normal. Sangat, cuman tidak bisa dibuktikan di depan Anda. Ya toh? Jadi, nah lalu kami bagaimana? Kami menghidupi panggilan yang sama. Kami menghidupi seksualitas kami sebagai orang yang mempersembahkan diri di depan Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mempersembahkan hidup pada gereja. Jadi pasangan para Romo adalah gereja, pasangan suster adalah Kristus. Karena kami adalah Kristus yang lain gitu ya. Jadi pasangan kami siapa? Umat semua. Pasanganku oke tenan ya ampun. Berbagai rupa dan bentuk. Tapi bukan dalam kasih seksual, dalam kasih pelayanan. Contohnya apa kasih pelayanan itu? Ya seperti hari ini. Romo capek-capek dari retret kemarin datang ke sini, ya ini bentuk cintaku padamu. Amin. Kasih pelayanannya apalagi? Meladeni selfie. Nah, itu juga kasih pelayanan. Capek tahu. Belum lagi kalau selfie-nya berombongan, ya berapat-rapat itu ya. Kadang-kadang ada bagian yang tidak boleh disentuh, terpaksa tersentuh ya. Nah jadi ini bentuk pelayanan kami kepada Anda. Oke, jelas ya? Kami menghidupi martabat seksualitas sebagai anak Allah dengan cara yang luhur dan mulia. Sama seperti suami istri. Itu poin kedua Romo, poin terakhir. Poin terakhir saya, teman-teman, saya sapa sebagai teman-teman walaupun banyak yang lebih tua ya. Kita itu sekarang ini hidup dalam krisis, sekali lagi krisis identitas seksual. Di zaman ini, seperti Romo bilang, kaum LGBTQ makin banyak. Dalam retret kemarin ada beberapa pertanyaan seputar ini. Lalu dasarnya apa? Ingat kejadian itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender ketiga, 4, 5 atau 6. Laki-laki dan perempuan. Mestinya kita menghidupi panggilan kita sesuai dengan identitas biologis. Jadi gereja pandangannya adalah kalau saya dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki, punya kromosom X dan Y, maka saya harus menghidupi martabat saya sebagai laki-laki. Pun juga martabat Anda sebagai perempuan kalau kromosom Anda X dan X. Kromosom seksualnya. Oke? Itu posisi gereja. Kebenaran objektifnya ditentukan dari mana? Dari biologi kita. Maka cara saya mencintai ya sesuai dengan cara biologi saya. Cara saya mencintai ya sesuai dengan cara biologis. Kalau saya pria maka saya mencintai sebagai pria. Kalau saya wanita, saya mencintai sebagai wanita. Tentu dalam kadar tertentu ada unsur feminim di dalam diri setiap pria. Tentu. Tentu di dalam diri wanita ada unsur sedikit maskulin. Kita lihat di India itu ibu-ibu pengangkat batu bata itu adalah wanita loh itu. Yang ngangkat batu bata, kemudian yang buat jalan raya, ngaspal jalan di India itu emak-emak loh, dan bisa loh, dan kuat loh. Siapa di sini ibu-ibu yang biasa fisik di sini? Siapa? Ayo coba, ada enggak? Nge-gym Romo ya, nge-gym ya, apik ya, fisik juga ya. Tapi ada yang pernah nguli, jadi kuli bangunan ibu-ibu, pernah? Ada yang pernah ngaspal jalan? Tapi bukannya tidak mungkin kan? Wanita itu perkasa sama dengan para pria juga. Tenaganya ya sama, cuma makannya tidak begitu banyak. Sejauh saya lihat ibu-ibu makannya lebih sedikit ya daripada bapak-bapak ya, enggak? Atau sama aja makannya? Sama juga ya? Ya Anda yang menakar sendiri ya. Tapi intinya poin ketiga saya, mari kita mencintai sesuai dengan identitas kita. Nah, ada 3 level cinta. 1, cinta eros namanya. Cinta eros itu cinta apa? Cinta ketertarikan
ini loh, insting itu loh, seksual. Jadi kalau Anda mencintai sebagai pria, ya ketertarikan Anda, cinta eros itu, ya mestinya kalau Anda pria sukanya sama wanita. Dan kalau Anda wanita, Anda sukanya pria. Itu cinta eros, cinta yang berdasarkan kodrat dan insting. Ya toh? Lalu yang kedua ada namanya cinta filia. Cinta filia ini cinta seperti teman. Dia tertarik tapi lebih menghargai sebagai teman. Gitu. Contohnya kalau Anda punya sahabat, kalau Anda punya teman nongkrong, itu cintanya cinta filia. Anda bisa nikmat sekali bicara apa saja dengan teman Anda. Lalu cinta paling tinggi levelnya cinta agape. Cinta agape ini cinta spiritual. Cinta spiritual yang membuat Anda itu ikhlas memberikan diri seluruhnya. Itu cinta agape. Biasanya kalau suami Anda amit-amit gagal ginjal, lalu Anda berani memberikan ginjal Anda untuk transplantasi pada suami, itu satu bentuk cinta agape. Dia cinta yang tidak memperhitungkan diri. Lalu yang paling tinggi cinta yang mana? Cinta yang paling tinggi yang mana? Eros, filia, apa agape? Cinta yang mana kira-kira? Tidak ada cinta yang paling tinggi. Ini uniknya pandangan Kristiani. Dalam pandangan Katolik, karena tubuh ini berharga, maka cinta seksual pun itu mulia. Coba kalau nggak ada cinta eros, tidak ada cinta seksual, apakah kita ada di dunia? Anda kan lahir dari, atau mungkin ada yang lahir dari bayi tabung di sini, mungkin ada. Yang bentuk badannya seperti tabung mungkin hasil, enggak. Ya siapa yang tahu kan? Mungkin ya, biasanya kita normalnya lahir dari cinta eros kan? Dan itu mulia tidak? Mulia tidak cinta eros? Mulia. Karena apa? Tuhan menciptakan kita pria dan wanita. Seksualitas kita itu mulia sekali. Kita seringkali itu ya, kita seringkali berpikir bahwa hubungan intim itu jorok. Hubungan intim itu tabu, tidak boleh diceritakan. Maka anak-anak gak usah dengar gitu. Seolah-olah hubungan seksual itu sesuatu yang buruk. Kalau Anda pribadi Katolik yang baik, Anda dapat mengatakan sekarang setiap hubungan seksual suami istri yang diberkati adalah gambaran antara Kristus dengan gereja. Indah sekali. Itu ya. Jadi hubungan seksual bukan untuk diberi label tabu apa jorok, enggak. Itu adalah cara berada kita sebagai manusia. Yesus pun laki-laki gendernya. Indah sekali ini. Oke? Maka tidak ada cinta yang lebih tinggi atau cinta yang lebih rendah. Tidak ada. Yang ada adalah menyalahgunakan kemampuan seksual kita. Nah, itu yang dilarang oleh gereja. Contohnya apa? Yaitu melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangannya. Nah, itu dosa selingkuh, dosa tidak? Dosa. Karena setiap hubungan seksual hanya boleh dengan pasangan yang sudah diberkati. Dosa. Atau hubungan seksual tanpa pasangan. Loh kok iso Romo? Ya bisa. Cari puas-puasnya sendiri. Nah ini banyak ini. Bahkan yang sudah menikah pun tetap masturbasi. Iya toh? Nah, senyum, senyum, senyap, ngono ya, sambil refleksi. Iya, itu juga dosa karena apa? Hubungan seksual hanya boleh diberikan pada pasangan. Tidak boleh dinikmati sendiri. Itu karunia untuk pasanganmu, bukan untuk diri sendiri. Jelas ya? Nah ini contoh-contoh yang tadi itu. Maka yang kalau kita menyalahgunakan kodrat cinta kita, ya kita berdosa. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena cinta eros pun kalau itu jalan untuk memberi diri secara agape kepada pasangan itu mulia sekali. Hubungan seksual itu mulia di mata Tuhan. Dan itu melahirkan kehidupan yang baru. Amin. Nah maka
Ya itu ya, poin Romo 3 saja, nanti kita buka sesi untuk Q&A. Bagi saya 3 poin ini Anda harus ingat baik-baik, supaya Anda bisa menghargai martabat tubuh dengan seksualitasnya. 1 tadi apa poinnya? 1 tadi apa poinnya? Halo? 1 poinnya apa? Hah? Tubuh adalah sarana bagi Allah untuk menyalurkan keselamatan. Betul itu, tubuh kita itu dipakai sungguh-sungguh oleh Allah. Yang kedua apa poinnya? Hah? Apa? Mulia. Tubuh kita itu mulia karena Allah sendiri menjadi manusia dan karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, tubuh itu mulia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Punya level cinta yang masing-masing diberikan dan tubuh kita itu merupakan persembahan. Persembahan kepada pasangan, persembahan kepada Allah, persembahan kepada kita semua. Kita ini berbuat baik lewat tubuh kita. Maka semoga kita menjaga tubuh kita baik-baik. Itu 3 poin dari Romo. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita buka sesinya. Silakan. Langsung aja. Baik kalau ada moderatornya yang menemani Romo. Ada pertanyaan tadi. Tadi teman saya ini tanya kelanjutan bayi tabung itu. Kan tadi Romo bilang bahwa kalau melakukan hubungan seks itu kan 2 yang sudah diberkati dan dari cinta eros itu tadi ya Nah kalau bayi tabung itu bagaimana Iya ya, ini pertanyaan dilematis ini. Bayi tabung ini bagaimana Romo posisi moral gereja? Bayi tabung dalam gereja ada banyak pandangan, tapi sampai sekarang belum diizinkan. Karena apa? Walaupun melahirkan kehidupan baru, gereja tetap berpandangan bahwa anak harus datang dari hubungan seksual pada tempatnya. Bukan di tabung. Tapi di rahim tempatnya itu. Pembuahannya tidak boleh di luar hubungan seksual. Oke? Karena anak itu adalah hasil dari kasih. Pertemuan 2 benih itu harus datang dari kasih laki-laki dan kasih perempuan. Maka yang paling tepat adalah anak merupakan hasil pertemuan laki-laki dan perempuan. Bayi tabung ini menceraikan itu. Jadi tidak usah hubungan seksual, tidak usah ketemu, tapi bisa lahir anak, bisa pembuahan di dalam tabung kayak gitu ya. Nah itu dilawan tidak berkenan oleh gereja. Tapi kalau ada anaknya bagaimana? Kalau anak-anak dari program bayi tabung diterima nggak oleh gereja? Diterima nggak? Ya diterima, orang manusia kok. Mengapa bayi tabung juga dianggap jahat? Karena bayi tabung itu program yang mahal, biasanya pada saat pembuahan itu tidak cuma 1 yang dibuahi. 10, 15, lalu dipilih yang paling bagus 1. Terus yang 14 yang sudah jadi manusia dibekukan. Setelah 10 tahun biasanya dibuang. Dan itu kan apa bedanya dengan aborsi? Karena gereja meyakini kalau sudah dibuahi itu sudah manusia dengan jiwa dan rohnya. Itu ya, saudara-saudara, yaitu keberatan bayi tabung. Jelas ya? Dan cara mengambil benihnya juga kalau perempuan itu pakai apa ya? Dibuat ovulasi, dikasih obat, lalu telurnya diambil 10, 15 gitu ya. Lah kalau cowok, sing lanang pilih ngambil benihnya. Apa disuntik? Ya enggak, manual caranya. Oke? Dan itu bukan tindakan seksual yang diberkati. Cara manual laki-laki mengeluarkan benihnya itu. Jelas ya? Oke, semoga menjadi jelas mengapa bayi tabung ini dilarang oleh gereja. 1 karena ada potensi aborsinya.
Yang kedua karena memang caranya melawan pandangan gereja tentang asal hidup. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo, saya bacakan satu pertanyaan lewat chat WhatsApp. Apakah pasutri Katolik boleh mengikuti cara hidup selibat Santo Yosef dan Bunda Maria? Apakah apa? Apakah pasutri Katolik boleh mengikuti cara hidup selibat Santo Yosef dan Bunda Maria? Jadi Santo Yosef dan Santa Maria itu diberi peran khusus. Peran khusus untuk membesarkan Yesus. Ya toh? Maka mereka dalam peran khusus itu tidak melakukan hubungan seksual. Karena dia bapak angkat dan ibu. Santo Yosef harus menjaga Santa Maria dan bayi Yesus supaya bisa tetap survive. Satu, yang kedua supaya nubuat tentang garis keturunan Daud yang nanti akan lahir Mesias itu terpenuhi dalam diri Santo Yosef. Maria bukan garis keturunan Daud. Garis keturunan Daud siapa? Santo Yosef. Maka dia waktu sensus kembali ke kota Daud, Bethlehem, waktu sensus penduduk di awal. Oke? Dan itu karya keselamatan yang khusus. Lalu pasangan suami istri boleh enggak? Ingat, tujuan perkawinan itu ada dua. Satu untuk kesejahteraan pasangan, tujuan perkawinan Katolik, kesejahteraan pasangan, artinya sejahtera. Sejahtera itu macam-macam, bisa jadi batin, bisa jadi fisik, pasanganmu sejahtera. Dan yang kedua untuk terbuka pada kelahiran anak. Jadi tidak boleh menjadikan dasar Santo Yosef dan Bunda Maria tidak berhubungan seksual, lalu Anda memilih untuk sudah menikah tapi tidak berhubungan seksual, itu tidak boleh. Ya, ingat, Santo Yosef dan Bunda Maria punya peran khusus. Lah Anda juga punya peran khusus gitu ya. Kalau Bunda Maria kan Yesusnya dari Roh Kudus, kalau Anda ya dari suami Anda masing-masing ibu-ibu. Betul ya? Jadi jangan, tidak disarankan untuk selibat. Jadi gini, kalau ada pasangan Katolik, mereka menikah di depan altar, lalu pulang nih habis pesta. Mereka tidak melakukan hubungan seksual karena kemudian diketahui misalnya laki-lakinya punya kecenderungan gay misalnya. Baru setelah menikah diketahui ya, mau malam pertama kok ditunda terus gitu ya. Rupanya dia tidak tertarik pada pasangannya. Bisa dibatalkan nggak oleh gereja? Bisa. Dianggap tidak sah, walaupun sudah diberkati di depan altar, tapi tidak terjadi persetubuhan. Ingat, hubungan seksual itu adalah lambang Kristus yang memberi diri pada gereja. Wah, itu indah sekali. Jadi hubungan seksual sebaiknya terjadi di dalam perkawinan Katolik. Itu ya. Ya, terima kasih Romo. Makasih. Kalau mau selibat, jadi selibat awam pun bisa lewat tarekat sekuler tanpa harus menerima sakramen perkawinan atau imamat. Tanpa harus menerima sakramen imamat atau kaul membiara. Itu ya. Ya, terima kasih. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini? Mungkin yang mengikuti via online juga boleh bertanya. Ini Romo pengajarannya hari ini memang agak berat karena soal moral, soal tubuh. Jadi saya merasa dunia yang makin gila ini harus mendapatkan jawaban. Harapan Romo apa? Anda kalau ketemu fenomena-fenomena yang di luar sana, Anda bisa menjawab sebagai orang Katolik. Ya, maka buatlah catatan kalau perlu. Oke? Yuk, yang lain. Ada? Kalau tidak ada, tidak apa? Oh iya, silakan. Sebentar, supaya yang di dalam juga ngikuti, di dalam jaringan. Kalau misalnya kita tahu ada teman kita yang mungkin LGBT, bagaimana sikap kita sebagai seorang Katolik? Tergantung usianya. Sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa. Dewasa usia berapa? Ya berapa aja ya. 40, Ada banyak 50. pengaruh mengapa seseorang yang awalnya Anda kenal lurus tiba-tiba belok gitu ya. Ada banyak sebab. Tapi umumnya kalau dia remaja, Anda harus ingat remaja itu hormonnya belum stabil. Oke? Saya beberapa kali di sekolah saya menemukan anak-anak yang
kebingungan dengan preferensi seksualnya. Romo, saya ini laki, tapi kok saya suka laki, Romo. Romo, saya ini perempuan, tapi kok saya suka perempuan. Beberapa kali Romo temukan. Lalu Romo bilang apa? Bersabar. Hormonmu belum selesai, karena dalam pendekatan biologis, nanti tolong dibenarkan kalau saya keliru, ada namanya transitory homosexuality. Jadi ada kecenderungan orang yang hormonnya lagi kacau untuk menyukai sesama. Sampai nanti tunggu umur 18, nanti dia akan berubah lagi. Oh, gak jadi Romo, udah mantep. Sekarang suka sama perempuan Romo, sekarang suka sama laki-laki gitu. Dia balik lagi. Jadi ada yang namanya transitory, sementara hormonnya masih kacau. Bahayanya ideologi gender saat ini adalah di media sosial, di TV, lewat tayangan macam-macam, dibilang apa? Enggak apa-apa, kalau kamu merasa suka terhadap laki-laki berarti kamu gay dan gay itu baik. Padahal belum tentu. Belum tentu dia itu gay gitu loh. Pada usia remaja bisa jadi itu cuma transisi, karena kekacauan hormon. Nanti ketika hormonnya sudah selesai, dia ya balik lagi normal. Gitu. Ngerti nggak maksud Romo? Masalahnya dengan ideologi gender di sosial media dan macam-macam, orang ketika merasa masih remaja, dia merasa, oh aku suka laki-laki, oh berarti aku gay. Dia sudah ngecap dirinya sendiri, ya aku udah fix, aku gay nih, aku lesbi. Nah gitu loh. Dong enggak? Dan itu berbahaya. Maka peran orang tua juga harus tahu cara menghadapi anak-anak yang usia remaja terutama. Kalau Anda misalnya melihat anak Anda buka video porno sesama jenis, jangan langsung marah, jangan langsung nangis-nangis, anakku gay gitu ya. Kalau Anda makin heboh, dia akan makin tertekan. Santai aja dulu. Terima dia, jangan dihakimi. Banyak anak-anak yang masih dalam transitori ini beneran jadi gay gara-gara mamanya itu heboh. Aku gagal mendidik anakku. Tunggu dulu, hormonnya itu belum rampung, belum selesai. Dong ya, tetap dicintai, tetap diterima. Nanti pada saatnya mudah-mudahan akan kembali. Kalau enggak Romo, kalau tidak kita akan masuk ke satu babak namanya deep-seated homosexual. Homoseksual yang kurang lebih sudah fix. Nah untuk orang-orang dewasa rata-rata ya karena banyak hal ya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan kepuasan afeksi dari istrinya. Bisa jadi, atau dari suaminya. Maka ketika dia sudah bosan dengan hubungan yang normal, dia mengembara lagi. Biasanya setelah usia 40 laki-laki menjadi lebih aktif puber kedua. Nah celakanya ada laki-laki yang aktifnya itu kebablasan gitu ya. Nah, pengen coba dengan yang sejenis. Kok rupa-rupanya ini menyentuh saya juga secara psikologis, kok saya lebih diterima oleh waria ini daripada oleh istriku. Oh berarti aku homoseksual, berarti aku tergoda. Padahal masalahnya bukan bahwa dia pertama-tama suka sesama jenis. Masalahnya mungkin ada pada istrinya yang terlalu dominan. Ibu-ibu jangan terlalu dominan ya. Ibu-ibu yang punya suami angkat tangan. Ibu-ibu yang punya suami angkat tangan. Romo mau tanya, Anda dominan enggak? Kalau dalam berhubungan seksual juga jangan dominan. Para pria itu butuh butuh kerjasama Anda. Oke? Kalau Anda terlalu dominan, Anda tidak memberi ruang padanya untuk menjadi laki-laki. Ya? Makin banyak toh suami-suami takut istri sekarang ini. Oh iya makin banyak. Makin banyak. Juga dalam hubungan seksual suami takut sama istri. Oh iya, ada istri yang lebih bersemangat berhubungan seksual daripada prianya, daripada suaminya. Maka jangan mendominasi, gitu ya. Jadi harus bagaimana? Tenang. Hadapi, cari akar masalahnya apa. Dan akar masalahnya ada banyak sekali. Tapi kita bisa mulai bertanya, apakah pasanganmu dominan? Apa yang terjadi? Ataukah ini pengalaman traumatik yang kembali dari masa kecil? Maka kita butuh teman untuk cerita, sharing, mendengarkan tanpa dihakimi. Ya. Dan kalau orang didengarkan rata-rata nanti akan kembali.
kalau akar masalahnya itu nanti ketemu. Jadi sering-sering akar masalahnya bukan karena dia suka sesama jenis, tetapi yang lain akar masalahnya itu. Iya. Apakah bisa dimengerti jawaban Romo? Iya. Iya Om, silakan. Om siapa namanya? Om Wibisono. Iya, silakan Om Wibisono. Di negara yang maju, kenapa suami istri itu takut punya anak, Romo? Cuma itu aja. Gimana, ada yang mau cerita pengalaman di Singapura, di Eropa? Silakan. Setahu saya, karena saya lebih banyak di luar negeri, sekarang pasangan-pasangan muda di Singapura itu banyak yang tidak mau punya anak. Sehingga pemerintah itu sampai memberikan, kalau kamu punya anak, diberikan cuti yang lebih panjang, diberikan uang, diberikan macam-macam. Dan tidak di Singapura aja, di Jepang juga semua udah pada tidak mau punya anak. Alasannya yang saya tahu sebagian katanya mempunyai anak itu bakal repot dengan adanya sosial media saat ini ya, sehingga orang tuanya itu lebih sulit untuk mengontrol mereka, dan kemudian kadang-kadang bagi orang tua itu yang sudah tidak bisa mengatur anak-anaknya, mereka hidupnya lebih rasanya terganggu karena mereka kan berdua pada bekerja. Itu yang saya tahu, Romo. Yang sekarang dibawa di dorongan bayi di stroller itu apa? Anjing. Yo, saya bulan 6 kemarin ke Jepang ya, jalan sendiri gitu ya, mengunjungi gereja-gereja gitu ya. Jadi di depan gereja saya sudah selesai berdoa dalam gereja, itu saya kan senang bayi ya, pengen gendong ya. Saya pikir ini orang Katolik ya, karena dia dorong gereja lalu ngobrol-ngobrol dengan stroller itu ya, di samping gereja itu ya, saya sapa lah PDKT ya. Orang-orang Jepang masih muda-muda, oh ibu muda bawa bayi mungkin. Tak lihat, loh kok berbulu bayinya. Kire, ya ampun. Ya ampun Tuhanku, anjing. Saya, susah ya berkata-kata ya. Anjing di Jepang itu hidupnya lebih mulia daripada anak-anak Indonesia itu kadang-kadang. Karena apa? Anjingnya di mani-pedi, manicure, pedicure, kire kuy. Ada pijat, relaksasi anjing, pakai essential oil di belakang telinganya itu ya. Terus iya punya kafe khusus anjing coba. Jadi pesen kafe-kafe itu disediakan disediakan macam-macam es krim dan lain-lain untuk anjing. Bayangkan ya, hidupnya mulia sekali anjing-anjing di sana itu. Nah ini pertanyaannya, mengapa? Ya tadi, karena orang takut untuk mencintai di luar dirinya. Kalau kita sudah hidupnya terpisah dari kodrat kita sebagai putra dan putri Allah, kita akan melihat punya anak itu sebagai beban yang harus dihindari. Padahal kalau kita punya 3 level cinta tadi, apa tadi? Eros, filia, dan agape, cinta itu akan diarahkan untuk memberi diri. Hubungan seksual itu kan sebetulnya bukan cari nikmat saja, itu kan memberi diri. Maka bapak-bapak kalau Anda lebih puas duluan dibandingkan dengan istri Anda, celakalah Anda. Karena Anda tidak memberi diri, Anda cari untungnya sendiri bapak-bapak. Enggak mampu Romo, ya pikirkan caranya bagaimana, jangan saya yang mikir gitu. Nah, ini penting ini ya, karena tiap hubungan seksual itu harus membawa kesejahteraan kedua-duanya. Tidak boleh hanya satu yang puas dan bahagia. Jelas maksud Romo? Apa Romo harus bicara lebih terang-terangan ya? Enggak kan? Jelas maksudnya? Ora krungu aku, ini topik yang hot untuk dibicarakan sampai keringet dingin saya dari tadi itu. Kenapa? Karena ini memang penting untuk diketahui. Jadi kita harus belajar memberi diri. Dan hadirnya anak itu adalah buah cinta yang juga memberi diri. Allah Romo cuma ngomong aja punya anak mahal, tahu Romo? Ya betul, punya anak mahal. Punya anak mahal. Om silakan melengkapi Om. Ada pertanyaan langsung dari berdiri Om. Langsung berdiri Om. Ya. Kalau pasangan
Ada? Kalau pasangan sesama jenis Iya. hidup berpuluh-puluh tahun, Sing dua anak tadi sudah beres belum? enggak ada hubungannya. Sudah ya? Ya. Ini sesama jenis Iya, sesama jenis. hidup berpuluh-puluh tahun. Oke. Salah satu meninggal. Oke. Apakah boleh mengadakan misa arwah untuk yang meninggal ini? Apakah boleh mengadakan Misa misa untuk pasangannya? ya, Untuk pasangannya ini? yang meninggal ya. Kan ini sudah setahu saya udah hidup hampir 50 tahun Oke. lebih ya, sesama lelaki ya. Iya. Lalu meninggal. Ya, orang meninggal wajib nggak kita doakan? Wajib. Boleh nggak misa untuk dia? Boleh. Misalnya ada pembunuh bayaran, mateni orang 1000 misalnya, 1000 orang dibunuh gitu. Terus dia minta doa, keluarganya minta doa. Anda mendoakan nggak? Pakai logika itu untuk mencapai. Kalau yang setahu saya ada kasus bunuh diri, ada yang menolak imam untuk mengadakan misa. Yo, imamnya suruh belajar dan suruh rosario kerahiman ilahi. Nah, itu perlu. Imam yang menolak mendoakan orang itu bukan sungguh imam yang baik itu. Terima kasih Romo. Kita tarik diskusinya ke deklarasi Paus yang terakhir tentang fiducia supplican, deklarasi yang memberikan memberi pengarahan tentang berkat bagi pasangan sejenis. Kita tarik ke sana ya, diskusinya ya. Yang menggegerkan gereja bulan lalu itu loh. Itu kan geger kan katanya gereja merestui perkawinan sejenis gitu ya toh. Tidak. Saya tak berkati ya, HP-nya Tante Ervina tak pinjem. Pegang Tante. Romo, saya minta tolong diberkati dong HP ini Romo. Supaya HP ini jadi saluran yang baik, membawa berkat untuk banyak orang. Dari HP ini saya bisa buka e-Katolik, saya bisa buka kitab suci. Dari HP ini saya bisa konseling untuk orang-orang bermasalah. Mohon diberkati Romo. Tak berkati enggak? Tak berkati enggak? Kenapa enggak? Hah? Yo tak ganti. Punya rumah, bukan manusia atau katamu, punya rumah. Romo semoga yang tinggal di sini damai, tentram semua. Mohon diberkati. Tak berkati enggak? Katanya bukan orang. Loh apa bedanya rumah sama HP? Mobil, Romo, semoga Romo mobil ini harus diberkati, dihindarkan dari bahaya. Tak berkati enggak mobilnya? Rumah tak berkati enggak? HP? Jangankan HP, rumah dan mobil. Kirek mau yang kita cerita. Anjing itu tiap tanggal 3 Oktober, hari Fransiskus dari Asisi, itu biasanya ada berkat khusus untuk hewan. Anda ingat kemarin yang tahun lalu heboh itu, ada sakramen pernikahan untuk kiri. Kelingan ora? Iya itu bukan sakramen, itu cuman upacara kayak gini loh. Oh ya Romo saya bawa hewan saya. Dan kiriknya, dan hewannya bukan cuma anjing, ada bunglon, biawak. Saya tuh heran ya, ada orang Katolik piala biawak itu loh. Kayak nggak ada hewan yang lain yang lebih manusiawi untuk dipelihara. Pelihara biawak. Tahu biawak nggak? Saya kayak cicak tapi gede loh. Ada yang teman saya pelihara buaya, bayangan. Seolah-olah dia itu kurang daratnya, itu kurang apa ya. Teman saya namanya Charles, Harold Charles kalau kau mendengarku. Kau pelihara buaya kan di rumah. Saya tuh heran sama teman saya satu ini. Apa kamu itu kurang buaya daratnya sehingga kamu butuh buaya beneran gitu loh. Boleh nggak hewan-hewan itu diberkati? Sekarang, Romo, sebelum kita ke yang homoseksual, tak kasih kasus yang lain. Romo saya itu pedagang. Pedagang itu Romo kalau enggak ngapusi enggak dapat cuan Romo. Romo saya ini mau bertobat Romo, saya ingin bertobat, saya enggak mau ngapusi lagi dalam berdagang Romo. Ya, niat saya baik enggak? Baik.
Romo pokoknya saya enggak mau ngapusi, saya mau tobat, saya mau ngaku dosa sama Romo, terus saya minta berkat Romo supaya saya enggak ngapusi lagi. Tak berkati enggak? Tak berkati enggak? Kenapa? Hah? Hah? Karena dia minta diberkati dan niatnya apa? Niatnya baik. Nah, deklarasi fiducia supplicans itu sesimpel itu. Paus itu mengatakan begini, karena banyak romo-romo yang agak strict. Semua orang pokoknya dianggap berdosa. Kabeh pedagang ke pendosa pokoknya. Nah, gitu loh. Ada romo yang berprinsip macam itu kan. Sama seperti tadi, semua yang bunuh diri itu semuanya pendosa. Ya benar sih. Ya benar. Tapi ada belas kasih dong sedikit, ya toh. Nah, untuk pasangan yang sejenis, kasus yang diberkati itu seperti ini. Mereka pasangan sejenis hidup sebagai kakak adik, ada banyak di dunia ini. Terutama di Amerika Utara, banyak pasangan sejenis Katolik yang memutuskan untuk tidak berhubungan badan, tidak mencari kenikmatan seksual. Mereka hanya hidup bersama, kamarnya terpisah dan tidak saling menggoda. Tapi saling mencintai mungkin, tapi tidak terikat pada hubungan seksual. Lalu minta berkat pada Romo, supaya dia tidak jatuh dalam dosa seksual. Gitu loh. Lalu dia minta diberkati Romo. Romo, siapa yo? Saya bisa tak detik contoh yo. Yang ganteng dikit loh, siapa ya? Ayo Om, sini Om. Nah misalnya. Ayo Om, ikut saya Om. Ya, saya sukanya Om kok. Contoh. Kami berdua Romo, kami pasangan sejenis. Lanang tak Om? Maaf. Ya. Jadi kami berdua pasangan sejenis, kami minta berkat pada Romo. Kami hidup murni, kami berusaha untuk tidak berhubungan seksual. Kami minta doa dari Romo, minta berkat supaya kami tidak jatuh dalam dosa itu. Tapi kami saling mencintai Romo. Justru karena kami saling mencintai, kami saling menjaga kesucian masing-masing. Karena Allah tidak berkenan. Kalau kami berhubungan badan, kami menodai cinta kami Romo. Allah tidak berkenan. Maka kami ya menanggung salib ini, mencintai tanpa berhubungan badan. Itu mulia sekali loh itu. Romonya memberkati enggak? Boleh memberkati. Itu loh maksudnya deklarasi fiducia supplicans. Dan apakah dengan memberkati pasangan ini lalu ada perkawinan Katolik yang sakramental? Tidak. Mengapa? Karena perkawinan adalah antara wanita dan pria pintar. Kalau antara Adam dan Bejo tidak boleh menikah. Tidak jadi, berkatnya adalah untuk supaya dua orang ini tetap hidup dalam kesucian badani. Menjaga kesucian masing-masing. Tapi Romo, apakah berarti boleh hidup berdua? Saya tidak bisa mengatakan boleh. Saya tetap mengatakan cinta itu harus antara laki-laki dan perempuan. Tapi masing-masing orang punya situasi dan kondisinya masing-masing. Ya toh? Maka yang paling baik kalau untuk Anda yang merasa diri gay, Katolik, Anda tetap anak Tuhan. Saya katakan pada Anda tetap anak Tuhan. Om, bukan ya, Om normal ya. Amin Om. Maaf Om. Itu ada istrinya. Om percaya, Om percaya. Maksudnya gini, maksudnya kalau Anda, saya katakan pada Anda gay dan Anda Katolik, jangan merasa bahwa ini kutukan, jangan merasa bahwa ini sesuatu yang membuat Anda tidak normal. Ini adalah salib yang harus Anda tanggung dengan mulia. Dan tidak semua orang dapat salib, bukan? Ya, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menanggung salib lebih berat. Betul? Maka hiduplah dalam salib kemurnian itu. Hiduplah dalam salib kemurnian. Paling baik kalau Anda tidak bisa menemukan cinta lawan jenis, Anda hidup sendiri. Anda hidup sendiri tanpa berhubungan seksual, tanpa menyalurkan cinta eros itu. Cinta eros itu bisa diubah jadi cinta filia, bisa diubah jadi cinta agape. Oke?
Jelas ya, deklarasi fiducia supplicans. Yang dari online dulu, Om, silakan. Ada 3 pertanyaan dari online yang saya gabungkan, Romo. Salah satunya, kalau sepasang suami istri ini sudah steril, bagaimana tanggapan, bagaimana di hadapan Tuhan? Kemudian, kalau ada yayasan Katolik yang mengizinkan pelayanan KB dan yang menyuntikkan adalah bidan atau dokter yang Katolik, bagaimana penjelasannya? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap alat kontrasepsi di masa sekarang ini, di mana perkembangan zaman sudah luar biasa. Hampir-hampir sama sih, Romo. Terima kasih. Komentar umumnya yang dikendalikan bukan jenis KB-nya. Yang dikendalikan itu adalah nafsu Anda. Yang dikendalikan adalah waktunya. Dan yang dikendalikan adalah tempatnya, gitu ya. Jadi yang harus Anda belajar untuk hidup murni di dalam Tuhan itu mengendalikan diri. Itu loh. Sama seperti Romo juga berusaha untuk mengendalikan diri. Tidak mudah. Tidak mudah. Emang Romo-Romo kalau lagi pengen berhubungan badan, loh ya itu sangat manusiawi bukan? Oh iya, kadang-kadang dia bergerak sendiri tanpa bisa diatur, loh iya toh? Loh saya enggak saru, ini bagian dari realitas menjadi manusia. Lalu mau ditaruh di mana? Masa dicepet kayak lawang? Ora iso toh. Jadi maka dengan darah dan air mata Anda tahu 3 kaul itu ya, para Romo itu kan punya 3 kaul itu ya, miskin, oke lah. Ya semiskin-miskinnya tidak, ya enggak kurang makan lemu nih kau yang ini ya toh. Taat ya wes lah, sedikit rendah hati kepada pembesar, apalagi masih muda, agak taat lah kita. Tapi murni ini tantangan yang paling sulit, bagi saya minimal. Murni itu angele minta ampun, betul. Banyak Romo itu otaknya S3, tapi otak kecilnya itu TK. Suka meronta-ronta ya toh, suka cari pelarian kemana-mana. Betul, banyak imam seperti itu bukan? Ya kan? Mulainya dari konseling, bis konseling, konsleting. Bis konsleting, resleting. Bas resleting, blending. Terus pening, terus metu lepas jubah. Banyak tau seperti itu? Iya banyak. Iya banyak yang seperti itu. Otaknya S3, bawahnya TKW nggak lulus. Saya suka berkeliaran kemana-mana. Begitu juga suami dan istri, Anda harus menyekolahkan nafsu Anda. Ingat kita itu diciptakan sebagai anak Allah yang diberi akal budi. Kontrasepsi dengan segala jenisnya bahkan sampai sterilisasi itu adalah bentuk jalan pintas. Ya toh? Kontrasepsi itu kan jalan pintas. Pokoknya yang penting aku ingin puas saat ini, sekarang ini, di sini, gitu, ya toh. Maka pakai kontrasepsi. Padahal pengaturan kelahiran yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran iman Katolik adalah KB alami. Karena Tuhan sudah menyediakan masa subur dan masa tidak subur gitu loh. Jadi kalau memang ingin mengatur kelahiran, dikendalikan, diatur. Dan menurut kesaksian banyak orang, praktisi KB alami itu lebih fulfilling. Kenapa? Karena terbatas waktunya, jendela waktunya itu terbatas hanya ketika masa tidak subur, sehingga betul-betul intens. Kalau berhubungan seksual itu betul-betul apa ya? Katanya loh ya, saya kan nggak tahu ya, saya cuma mewakili orang-orang ya. Katanya itu lebih menggairahkan karena dia teratur, terjadwal hanya pada masa tidak subur. Tidak sering-sering gitu loh. Apa yang sudah sering dilakukan itu lama-lama akan tidak cukup menggairahkan lagi. Nah, ini keuntungan KB alami. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau saya steril Romo? Gereja Katolik tidak boleh steril ya.
Angel ya, iman kita ini ya. Tidak boleh steril, harus dijaga seperti apa adanya. Kalau mbok di ngomong ngono lho kono. Bagaimana kalau sudah terlanjur steril ya? Yo piye meneh wis pedot ya, nggak bisa disambung ya. Nggak bisa dibalikkan lagi ya, yang sudah terjadi terjadilah. Tapi Anda yang sudah mendengarkan pengajaran ini dan belum steril dan punya rencana steril, kalau Anda steril jangan ya, jangan. Sampai mati kalau bisa ya tetap utuh. Memang ada kondisi penyakit di mana rahim harus diangkat, itu soal lain. Tapi kalau motivasinya adalah karena tidak mau punya anak, itu berbeda. Yang harus Anda lakukan adalah menyekolahkan insting Anda. Oke? Menyekolahkan si kecil itu, bapak-bapak. Oke? Enggak Romo, saya enggak kecil kok. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Yang di online dulu Om, sabar Om. Bagaimana sikap orang tua Katolik jika ada anaknya yang berusia dewasa memilih hidup sebagai gay atau lesbi? Kalau dia merupakan pilihan yang bebas, sadar, jangan ditolak. Itu anak Anda. Dan dengan sepenuh hati apapun anakmu, kamu harus mencintai dia. Jangan dibenci, jangan ditolak, berusaha untuk mengerti. Oke? Berusaha untuk mengerti mengapa. Berusaha untuk menerima dia apa adanya. Bopien lah, kalau orang Hokkien bilang bopien lah apa. Ya mau apa lagi, bopien, mau apa lagi. Orang Hokkien bilang itu. Jadi mau apa lagi kalau itu sudah pilihan pribadinya. Yang Anda lakukan adalah Anda berusaha untuk mendoakan dia. Mengajak dia untuk terlibat aktif di dalam gereja. Jangan menggunjing loh, kalau ada teman-teman yang gay, jangan digunjingi, ojo digosipi. Mereka akan anti untuk datang ke gereja. Tentu mereka tidak bisa sambut komuni, betul. Tapi itu tidak lebih hina daripada orang yang orientasinya lawan jenis, yang dianggap normal itu, tapi selingkuh. Itu ya podo wae, wong selingkuh ki nggak iso sambut komuni, podo wae. Tidak lebih hina. Tapi apakah tidak boleh mendengarkan sabda Tuhan? Apakah tidak boleh dia di dalam jalan salibnya, di dalam kepribadiannya yang terpecah, dia duduk di gereja menangis, dia mohon rahmat Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh cuma sambut, karena dia hidup dalam dosa berat. Tapi apakah dia itu tidak boleh mendengarkan sabda, tidak boleh ikut pertemuan lingkungan? Boleh nggak? Boleh. Maka kita merangkul. Siapa tahu sampai pada saatnya dia memutuskan seperti contoh yang Romo bilang tadi. Dua orang, satu pasangan sejenis yang memutuskan untuk hidup sebagai kakak dan adik. Kalau dia hidup sebagai kakak dan adik, dia boleh komuni. Asal mengaku dosa. Oke? Dia boleh komuni. Sama seperti orang yang selingkuh, mendapat pengampunan dari istrinya, dan dia mendapat pengampunan dari bilik pengakuan, boleh komuni enggak setelahnya? Boleh, asal tidak melanjutkan selingkuhannya. Oke, saya katakan ya, orang yang kita cap sebagai normal ini, yang heteroseksual, yang tertarik dengan lawan jenis pun bisa hidup dalam dosa berat. Bukan hanya yang homoseksual. Terus dibuka itu pikiran. Oke? Dan lebih banyak pelanggaran-pelanggaran seksual abuse di dalam keluarga yang heteroseksual. Paman perkosa ponaan. Ada banyak sekali. Ayah perkosa anak perempuan, ada banyak sekali. Dan itu dosanya saya katakan lebih kejam daripada dosa seksnya para gay dan lesbian ini. Lebih kejam. Karena apa? Karena memakan anaknya sendiri, memakan keponaannya sendiri. Dan itu dilakukan oleh orang-orang heteroseksual. Sorry ya, Romo harus berimbang soalnya. Kita harus buka pikiran. Oke? Pertanyaan lain Om, silakan. Omnya udah angkat tangan 3 kali. Maaf Om.
Jadi saya punya anak. 2 lagi ya, karena Romo harus ke bandara. Silakan. Saya punya anak Romo, anak laki. G. Tahu saya enggak berani, bukan G. Jadi enggak tahu kenapa kok cuma berani 2 anak aja. Saya enggak berani tanya-tanya. Kan di gereja kan bilang beranak cucu lah. Betul. Oh, maksudnya anaknya Om? Iya, cuma 2 anak. Cuma 2 anak. Oh, cuma punya 2 anak. Iya. Kok enggak mau seperti bapaknya ini 4 anak misalkan. Oh. Ya. Tapi anaknya mampu? Mampu. Mampu betul? Iya, mampu. Mampu. Jadi kenapa? saya pikir beranak cucu lah. Dan seperti bintang-bintang di langit. Ya begitu Romo maksudnya saya. Ibu-ibu cocok dengan ayat ini? Cocok ibu-ibu? Beranak cuculah seperti bintang-bintang di langit. Ibu-ibu protesnya apa? Kalau gitu cari istri sebanyak bintang di langit sana. Baik, oke. Ya Om. Jadi itu ya Om, ya nggak tahu kenapa ya, mungkin kesepakatannya antara suami istri, mungkin juga tadi kita diskusi tentang faktor ekonomi, kita menimbang faktor risiko. Tapi yang paling penting adalah bukan jumlah anaknya menurut Romo. Jadi kapanpun, jadi kalau teologi tubuh begini, kapanpun Anda berhubungan intim, Anda harus siap punya anak. Itu, kapanpun. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa dihalang-halangi. Termasuk minum-minum pil KB, pasang spiral. Spiral itu sangat abortif ya, saudara, hati-hati ya. Anda yang pasang spiral lepaskan, nanti Anda kena dosa aborsi. Kenapa? Spiral itu kayak T, dia benda asing dimasukkan ke dalam uterus ya toh, nanti dia akan geser, sehingga benih yang sudah terbuahi itu tidak akan bisa nidasi, tidak bisa nempel ke dinding rahim, lalu tidak bisa jadi anak, dia akan semacam digosok gitu ya oleh spiral itu. Maka jangan pakai spiral, oke? Karena itu sifatnya abortif. Ada pil after morning pill, jadi tahu yang pil warna biru kalau nggak salah ya, diminum setelah hubungan seksual itu juga bisa membunuh janin. Jadi jangan, itu sifatnya abortif. Romo, bagaimana kalau klinik kesehatan milik yayasan mengizinkan pelayanan KB yang menyuntikkan? Milik yayasan Katolik, lapor nih uskup. Laporkan uskup, dia tidak boleh tidak boleh melabelkan Katolik di situ. Laporkan uskup, ini jelas ini. Yang menyuntikkannya bidan atau dokternya juga Katolik. Ya dosa Anda dan dosa bidannya dan dokternya. Anda ya mau, dokternya ya mau, ya dua-duanya dosa. Yayasannya lebih dosa lagi. Karena memakai nama Katolik tapi tidak menghidupi prinsip Katolik. Laporkan uskup sertai bukti-buktinya, laporkan dokternya ke uskup. Selesai perkara. Ya ini Romo agak keras ya, karena ini tentang hidup. Berapa banyak itu? Karena kita tidak bisa menyekolahkan insting kita dengan baik. Kita tidak bisa menggunakan rasio akal budi kita dengan baik. Berapa banyak bayi yang dibunuh? Berapa banyak bayi yang gugur tidak bisa lahir? Oke? Jadi Romo agak keras, sorry, ngomongnya tentang dosa-dosa. Biasa jarang saya ngomong tentang dosa-dosa gini ya. Tapi kali ini karena ini moral hidup, kita harus punya pegangannya. Oke. Yang lain, satu lagi kalau ada? Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan Romo yang sangat berat ini. Saya harap Anda bisa menangkap 1-2 poin. Terakhir Romo hanya ingin katakan, hiduplah sesuai martabat kita sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai orang-orang yang diciptakan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, tapi hiduplah kita sebagai orang yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Terima kasih.